Bab 451, ini luar biasa. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu Minos? Dia bertanya dengan lantang, dengan mata lebar dan mulut membentuk huruf O. Ini aku. Luar biasa. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Neal bertanya hampir sambil merenung. Dia tidak terkejut karena Minos ada tepat di depannya, tetapi fakta bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengembangan tempat ini. Dan bahkan jika ada orang lain di balik perubahan yang dialami Kota Kering, itu tetap luar biasa. Lagi pula, di dunia sebesar ini, memiliki seseorang yang lebih kuat dan lebih bertalenta dari Anda sebagai bos adalah suatu kehormatan. Seorang kepala pelayan yang rendah hati dari seorang tokoh besar dari dunia spiritual akan jauh lebih kaya daripada beberapa keluarga kerajaan di wilayah utara benua ini. Oleh karena itu, tidak ada salahnya menundukkan diri kepada seseorang yang mampu. Sebaliknya, akan sangat terhormat dan membanggakan jika digunakan sebagai bidak catur individu yang kuat. Dan karena logika itu, seseorang seperti Neal yakin Minos memiliki masa depan cerah di depannya, meskipun tahanan ini tidak bisa menilai level kenalan lamanya ini. Di saat yang sama, Celeste semakin terkejut setelah menyadari siapa orang ini. Jadi, anak ini yang memimpin kota ini. Tapi siapa yang bisa melakukan investasi sebesar itu? Ibunya pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu. Apakah ada kekuatan yang mengasingkan diri di wilayah kita yang memutuskan untuk menunjukkan diri mereka kepada dunia lagi? Dia bertanya-tanya dalam hati, mencoba memahami dari mana dana yang membuat perubahan di Kota Kering ini berasal. Namun tak lama kemudian, pikirannya terhenti ketika Minos mulai berbicara. Kamu tidak perlu tahu tentang ini, mari kita bicarakan masalah lain. Prajuritku memberitahuku bahwa kamu lari dari ayah Brook ketika kamu datang ke sini. Namun, baru-baru ini aku mengetahui bahwa dia berhenti mengejarmu. Bukankah itu benar? Dia bertanya sambil memperhatikan kedua orang itu. Mendengar hal tersebut, Celeste langsung menjawab pertanyaan Minos. Dia memang berhenti mengejar kita beberapa bulan yang lalu. Namun, dia membayar seorang pembunuh dari Scourge of the Devil untuk menemukan dan membunuh kita. Dan baru-baru ini, kami melakukan kesalahan, dan orang itu bisa mendekati kami. Neal menyelesaikan apa yang mulai dikatakan rekannya. Jadi, seperti ini, dan berapa level orang ini? Celeste lalu menjawabnya. Dia berada di level yang sama denganku, tapi dia jauh lebih berbahaya, karena pengalamannya lebih besar. Dan di saat yang sama, tekniknya lebih mematikan daripada milikku. Begitu, Minos berkomentar dengan suara rendah saat dia mempertimbangkan masalah ini. Nah, jika orang itu datang ke Kota Kering dan kita menangkapnya, maka aku bisa menggunakan pembunuh ini untuk menemukan markas Scourge of the Devil. Minos tidak pernah melupakan keterlibatan organisasi ini dalam plot yang mengakibatkan kematian ayahnya. Karena itu, dia selalu memasukkan kekuatan dari wilayah ini ke dalam daftar hitamnya, yang harus dia hilangkan. Tapi sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, entah karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan anggota organisasi ini, Raja Spiritual, atau karena dia tidak pernah bertemu siapapun dari kelompok itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan hasrat dendamnya dan melanjutkan urusannya di dataran hitam, semakin kuat dari hari ke hari. Berduka atau berusaha mengejar masalah yang tidak dapat terselesaikan bukanlah bagian dari profil Minos. Dia bisa saja membenci musuh-musuhnya dan bahkan terkadang merindukan Albert, tapi dia fokus pada apa yang bisa dia capai sekarang. Akibatnya, ia seringkali tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal tersebut, tapi bukan berarti dia tidak peduli. Dia kemudian mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir sendiri. Jika hal seperti itu terjadi, yang tersisa hanyalah aku menjadi cukup kuat untuk membunuh pemimpin organisasi ini, yang seharusnya berada di level 59. Dan setelah sejenak memikirkan hal ini, dia mengalihkan perhatiannya pada pasangan di sel itu dan berkata, Neal adalah seorang kenalan lama dari masa akademi spiritual, dan aku merasa kasihan karena kalian semua terjebak di sini, tetapi kalian tidak akan diizinkan meninggalkan kota ini setidaknya selama 10 tahun. Apa? 10 tahun? Apa yang kamu bicarakan? Neal bertanya kaget melihat Minos tidak berniat mempermudah dirinya dan Celeste. Celeste lalu tertawa dan berkata, apakah kamu masih belum mengerti, sayang? Apa yang perlu dipahami? Sederhana saja, ingat perubahan yang dialami tempat ini.
Bahkan ada penghalang yang mampu mempertahankan tempat ini melawan mereka yang berada di bawah level 59. Menurutmu, dari siapa mereka ingin membela diri? Dia bertanya sambil tersenyum, menatap Neil sejenak dan selanjutnya menatap sosok Minos. Ah, wanita berpengalaman cepat dalam memecahkan masalah. Minos berpikir dalam hati dengan kagum. Dari siapa? Kebanyakan keluarga dengan orang-orang yang mampu menghancurkan hal seperti itu adalah mereka yang berdaulat di kerajaan-kerajaan regional. Dia berseru kaget di tengah tanggapannya. Tidak mungkin. Tidak perlu menyembunyikannya karena Ibu Brook sudah mengetahui semuanya. Benar, kami sedang mempersiapkan revolusi. Minos berkata dengan penuh semangat. Pemuda ini mempunyai jiwa petualang dan sangat gemar berkelahi. Oleh karena itu, meskipun ada banyak bahaya dalam mencoba melakukan hal seperti itu, mau tak mau dia merasa bersemangat. Apalagi mengingat hal ini adalah bagian penting dari pembangunan negara manapun. Setelah cobaan berat seperti itu, dia yakin dataran hitam akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan itu sangat menghiburnya. Pertumbuhannya terbatas pada relatif kecil karena kecilnya populasi kotanya. Namun, jika terdapat jutaan penduduk di dataran hitam, mencapai kekuasaan keluarga bangsawan terkemuka dalam 1 atau 2 tahun tidaklah sulit. Tapi sampai saat itu tiba, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Minos, ini gila. Kamu tidak ingin melawan begitu banyak raja spiritual. Kamu akan dibantai seperti yang terjadi pada keluarga Kain. Neil memperingatkannya dengan jujur. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Sebaliknya, khawatirkan tentang situasimu di tempat ini. Kamu punya 2 pilihan untuk dilakukan saat ini. Salah satunya adalah terjebak di sini sampai saya menetap di wilayah ini dan mencapai kemerdekaan dari dataran hitam. Ini mungkin akan memakan waktu kurang dari 10 tahun. Yang kedua sedikit lebih rumit, tapi keduanya akan memiliki banyak kebebasan dan bisa memiliki kehidupan bersama di kota kering. Dia mengatakan ini sambil memberi isyarat dengan tangannya ke arah Celeste dan Neil. Apa maksudmu? Wanita itu bertanya, masih duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Neil akan bisa bergabung dengan pasukanku setelah menandatangani kontrak jiwa denganku. Dia akan berjanji tidak akan pernah membicarakan rahasia dataran hitam atau bahkan mengkhianatiku dan pasukanku. Sedangkan bagi Anda, saya tidak memiliki hakim spiritual kelas 2 tingkat menengah di kota saya, jadi kami tidak akan bisa menandatangani kontrak seperti itu dalam waktu dekat. Akibatnya, kamu harus menunggu sampai kamu bisa bergabung dengan pasukanku dan mendapatkan seluruh kebebasanmu. Artinya, yang paling bisa aku janjikan adalah kamu biasanya tinggal di kota, mengenakan kalung spiritual untuk menyegel kultivasimu. Dia mengatakan ini dengan tenang, menatap mata wanita dewasa itu. Apakah kita perlu menandatangani kontrak jiwa? Kenapa ini Minos? Apa menurutmu aku akan sengaja menyakitimu? Ini benar-benar berlebihan. Perkataan Raja Rohani seharusnya cukup untuk membuat perjanjian apapun. Celeste memprotes sambil memandang Minos ke samping seolah dia tersinggung saat ini. Dan mendengar protes seperti itu, Minos tidak bisa menahan tawanya, merasakan otot-otot di perutnya berkontraksi dengan kuat. Dia kemudian mulai bertepuk tangan setelah menenangkan diri dan berkata, hahaha, ucapan seorang wanita yang selingkuh dari suaminya dengan suami putrinya sendiri sungguh luar biasa. Apa katamu? Celeste memprotes sambil bangkit dari tempatnya duduk dan sampai ke sisi jeruji sel itu, tepat di depan Minos. Kenapa kamu terlihat tersinggung? Apa aku berbohong? Minos bertanya dengan senyuman di wajahnya sambil menatap wanita itu. Bajingan, kamu sangat berani mengatakan ini karena kultivasiku disegel di tempat ini. Jika bukan karena itu, aku akan memberimu pelajaran. Dia mengatakan ini padanya sambil menggunakan kedua tangannya untuk memegang jeruji selnya. Pada saat yang sama, Neil terkesan dengan kata-kata Stuart muda. Itu karena meskipun itu adalah kebenaran, dan tidak perlu membicarakan hal seperti itu, tahanan muda ini melihat sisi Minos yang tidak dia ketahui. Minos selalu menjadi orang yang tertutup dan berperilaku etiket di zaman akademi spiritual, menghindari berbicara lebih dari yang diperlukan. Tapi disinilah dia, meremehkan perilaku seorang spesialis regional, seseorang yang telah mencapai pertengahan tahap ke-6. Dan itulah yang mengejutkan Neil karena komentar Minos tidak mengganggunya. Dia telah mengkhianati istrinya dengan ibunya. Itu adalah fakta. Itu bukanlah sesuatu yang dia banggakan, tapi dia juga tidak merasa malu. Jadi,
dia tidak tersinggung dengan kata-kata Minos, seperti yang terlihat dari Celeste. Dan akhirnya, setelah mendengar protes wanita itu, Minos tersenyum padanya dan berkata dengan tenang. Bahkan jika kamu bebas dan menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak akan bisa menghukumku, hehehe. Apa yang kamu katakan? Dia bertanya, mengertakkan gigi karena marah. Maksudku aku lebih kuat darimu. Dia kemudian menatapnya dan melembutkan ekspresinya dengan tersenyum seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Tidak mungkin, seorang junior dari generasi muda, seusia putriku, tidak bisa lebih kuat dariku. Apakah kamu ingin bertaruh? Minos memprovokasi dia. Dia mengatakan ini karena dia mengetahui arogansi para raja spiritual regional, terutama mereka yang sudah lebih dari setengah jalan menuju akhir tahap ke-6 budidaya. Masing-masing dari mereka mengira mereka luar biasa dan hanya menerima perkataan orang yang lebih kuat dari mereka. Dan justru karena alasan itulah, Minos ingin menunjukkan kepada wanita penanggung jawab kota kering ini untuk menghindari masalah di masa depan. Dia harus tahu sepenuhnya bahwa segala sesuatu di tempat ini mengikuti perintah Stuart muda dan bahwa levelnya tidak akan membuatnya melampaui peraturan setempat. Bahkan jika dia harus hidup dengan budidayanya yang tersegel untuk sementara waktu, akan lebih baik jika dia takut pada Minos sejak dini dan tidak menunjukkan kesombongannya terhadap penduduk setempat. Bangsawan mempunyai kebiasaan buruk berperilaku seperti domba di depan penguasa, yang biasanya lebih kuat dari mereka. Di saat yang sama, mereka berubah menjadi serigala sungguhan jika menyangkut warga biasa, orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Tapi Minos tidak ingin masalah seperti itu terjadi di kotanya, karena hanya akan memperlambat kemajuan dataran hitam. Bagaimanapun, dia datang ke tempat ini untuk melawan wanita ini dan menunjukkan betapa standar kekuatannya. Sial, Minos bahkan belum berusia 20 tahun dan sudah mencapai kemampuan bertarung yang seharusnya lebih hebat dari wanita ini. Apakah kamu ingin melawanku? Dia bertanya dengan senyum licik di sudut mulutnya. Dan apa yang akan kamu pertaruhkan? Kebebasan kita. Bisa saja. Jika kamu mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi atau tinggal di kota ini tanpa campur tanganku, selama kamu mengikuti aturan setempat. Namun, jika aku menang, kamu harus menurunkan kesombonganmu dan terimalah bahwa kamu hanyalah orang biasa, dengan level yang layak untuk wilayah ini. Dan untuk membuktikannya, kamu akan bekerja di ladang pertanian kota sampai hakim spiritual kelas 2 tingkat menengah datang ke kota kering untuk menandatangani kontrak jiwa kita. Dia kemudian menatap matanya dan bertanya, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mendengar ini, Celeste merasa merinding, seolah ada yang tidak beres di sini. Namun, alasannya mengatakan hal lain. Lagi pula, tidak mungkin Minos bisa mengalahkannya, mengingat kejadian di masa lalu dan usianya yang masih muda. Dia koma selama 6 tahun dan seumuran dengan Neal, bahkan jika tempat ini menerima dukungan dari luar, mustahil baginya untuk menjadi lebih kuat dari Neal hanya dalam waktu 4 tahun berkultivasi. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku dengan kekuatannya, dia harus berada paling banyak di level 40, dan itu tidak memberikan tantangan sedikit pun bagiku, dia merenung sejenak. Apakah dia ingin menggunakan rencana kotor padaku? Jaminan apa yang saya miliki bahwa Anda tidak akan berbuat curang? Dia bertanya, aku hanya akan menggunakan senjataku. Selain itu, tidak ada susunan spiritual, senjata lain, atau artefak apapun yang akan digunakan dalam pertarungan ini. Sementara itu, Neal menyaksikan semua ini dari samping, dengan mata terbelalak, mencoba memahami alasan Minos ingin melawan Celeste. Omong kosong apa ini? Apakah dia tahu teror yang bisa ditawarkan oleh Raja Spiritual level 54? Minos, kamu meremehkan Celeste. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh orang-orang seusia kita. Neal memprotes, berusaha meyakinkan kenalan lamanya agar tidak mendapat pukulan yang baik dari pasangannya. Dan setelah mendengar itu, Celeste langsung menatap Neal dengan tatapan tidak setuju, seolah dia memintanya untuk tutup mulut. Minos lalu berkata dengan tenang, jangan khawatir, meskipun aku tidak cukup kuat untuk membunuh raja spiritual seperti dia, mengalahkannya adalah kemampuanku. Hahaha, bagus, kamu benar-benar punya keberanian yang besar. Lalu, bagaimana kita melakukannya? Celeste bertanya dengan penuh semangat, merasa tidak mungkin pemuda ini bisa menang. Ayo pergi ke tempat lain, lalu aku akan membiarkanmu memulihkan energimu sehingga kita bisa bertarung.
Setelah itu Minos berbincang sedikit lagi dengan kedua orang tersebut hingga akhirnya mereka keluar dari penjara tersebut dan menuju tempat latihan di markas polisi setempat. Tempat ini tidak menarik perhatian apapun, selain identik dengan panggung pertempuran di markas besar tentara. Dan tiba di tengah panggung itu, Minos segera memerintahkan beberapa tentara untuk membebaskan keduanya dan memberi mereka ruang untuk memulihkan energinya. Mari kita lihat bagaimana rasanya melawan level 54, Raja Spiritual, yang kali ini penuh energi dan mungkin memiliki serangkaian teknik tingkat hitam yang lengkap. Minos merenung dalam hati, memperhatikan wanita dewasa itu dari jauh. Ia tidak mengira bahwa melawan wanita ini akan lebih rumit daripada melawan Emlyn, namun ia tetap bersemangat melakukannya. Itu karena cara bertarung makhluk spiritual sangat berbeda dengan manusia, sehingga bisa membawa banyak kejutan dalam pertarungan. Dan bagi seseorang yang ingin bisa melawan semua lawan yang mungkin, sangatlah positif bagi Minos untuk menghadapi individu dengan kemampuan berbeda, gaya bertarung, level, del. Pengetahuannya tentang memohar Henricus Longus sangat bagus, tapi itu hanya teori. Jika dia tidak bereksperimen dalam latihan, dia tidak akan pernah tahu secara pasti batasannya dan cara terbaik untuk meningkatkan dirinya. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu, kedua orang itu telah pulih dari kelelahan energi spiritual, dan Celeste siap bertarung. Biarkan aku melihat pada level apa kamu menjadi sombong ini, dia memikirkannya, dengan sedikit senyum di sudut bibirnya pada saat yang sama Neil memikirkan hal serupa. Namun, tak lama setelah melakukan hal ini, suara air liur yang ditelan terdengar di tempat itu, berasal dari dua orang itu. Tingkat 48. Neil berteriak kaget sambil melirik ke arah Minos dan kemudian memandang Celeste dengan ragu. Dia ingin tahu apakah itu kenyataannya atau dia hanya berhalusinasi. Tapi dia segera menyadari bahwa dia tidak salah, karena pasangannya sama takutnya dengan dia. Dia sudah melewati level Neil dan hampir menjadi raja spiritual. Celeste berpikir sendiri sambil menatap Minos dengan kaget. Tidak biasa baginya melihat seseorang seusia pemuda ini berada pada level seperti itu di utara benua tengah. Lagi pula, bahkan di antara sejumlah sekte besar Kekaisaran Flaming, hanya sedikit orang yang mencapai prestasi serupa. Namun, Minos punya kelemahan yang membuat pencapaiannya semakin menakutkan bagi wanita ini. Ia sempat koma selama 6 tahun. Itu sebabnya dia sangat terkejut merasakan level Minos. Namun, sebagai orang yang berpengalaman ratusan tahun, Celeste tidak bertahan lama dalam keterkejutan ini dan segera menjadi serius menghadapinya. Tetapi pada akhirnya, dia masih seorang kultivator level 48. Jadi, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku dengan kultivasi ini. Dan akhirnya, Minos sampai di tengah panggung pertarungan sementara Neil berjalan menjauh dari tempatnya bersama Celeste sebelumnya, dalam diam, memikirkan keseluruhan situasinya. Sial, meskipun aku merasakannya, aku tidak percaya hal seperti itu benar. Bagaimana dia bisa mendapatkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi? Dia bertanya-tanya, melihat Minos dan Celeste sudah memposisikan diri di tempat itu. Minos kemudian menarik pedang tingkat menengah kelas 2 dari cincin spasialnya sambil melihat ke arah wanita itu, yang saat ini berdiri beberapa meter darinya. Dia mengenakan baju besi berwarna merah yang menyerupai gaun dan sangat cocok dengan rambut wanita dewasa ini. Dan saat Celeste merasakan angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, dia akhirnya mendengar suara Minos. Sepertinya kamu tidak menganggap serius hal ini. Aku akan memberimu peringatan. Jika kamu santai saja, aku bisa melukaimu dengan serius pada serangan pertama. Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati, karena aku tidak akan bertanggung jawab atas kerugianmu, komentarnya dengan tenang, tidak ingin memanfaatkan wanita ini. Apa kamu yakin akan hal itu? Dia menanyainya. Baiklah kalau begitu, kita bisa mulai kapanpun kamu mau. Setelah itu, Minos melemparkan liontin kecil ke udara. Ketika akhirnya menyentuh tanah, kedua belah pihak mulai bergerak, mengaktifkan teknik mereka dan menuju ke arah satu sama lain. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Seni melahap, langkah eksplosif. Minos dengan cepat mulai bergerak melintasi panggung pertarungan itu, secara bersamaan, di mana cincin di sekelilingnya meluas hingga dia mencapai jarak 100 meter darinya. Namun, tidak seperti yang biasa terjadi pada pertarungan pemuda ini sebelumnya, kali ini radius cincinnya tiba-tiba mulai mengecil. Pada saat yang sama, dia berhenti menjadikan tubuh Minos sebagai pusatnya dan mulai bergerak mendekati tempat Celeste berada, menempatkannya sebagai pusatnya. Benar, dan
Menyadari hal itu, Raja Spiritual ini menyadari betapa berbahayanya lawannya. Apa ini? Ini, hal seperti itu mencuri energiku dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi, pikirnya dengan terkejut, menyadari penurunan kekuatannya setelah cincin itu mulai melingkari dirinya. Dia tidak mengerti mengapa perubahan ini terjadi. Pada awalnya, ketika Minos mengaktifkan tekniknya, itu telah mempengaruhi kultivasi wanita ini, dan dia menyadari energinya berkurang. Namun, segalanya menjadi lebih buruk ketika ukuran cincin itu mengecil dan mendekatinya. Haha, aku hampir tidak bisa mengendalikannya, karena kemampuan ini khas dari fase ketiga seni melahap, tapi masih sangat menakjubkan. Minos berpikir sambil mengamati situasi ini. Setelah begitu banyak pertarungan dan latihan yang lama, dia telah menguasai fase masing-masing tekniknya. Dia hanya perlu mencapai tingkat energi minimum untuk meningkatkan potensinya. Justru karena itu, dia sudah bisa memiliki sedikit kendali atas kemampuan tekniknya di masa depan, seperti dalam contoh seni melahap ini. Saat ini, meski dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna, dia sudah mampu menyerap sejumlah energi berbeda dari orang-orang di bidang aksinya. Artinya, dia sudah bisa melahap lebih sedikit kekuatan sekutunya, memusatkan sebagian besar karakteristik melahap teknik ini pada lawan tertentu. Hasilnya, dia dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah yang jauh lebih besar dari lawan sasarannya dengan memaksa teknik tersebut menyerap energi orang tersebut secara lebih signifikan. Adapun penurunan efek visual dari teknik ini juga terkait dengan faktor ini. Cincin itu adalah sumber di mana teknik itu bekerja, mencuri energi dari orang-orang di sekitarnya. Dan dengan ukuran cincin yang diperkecil, Minos dapat membuat teknik ini hanya bekerja pada cincin yang diinginkannya, dalam rentang sebelumnya. Oleh karena itu, cincin ini telah berpindah ke sekitar tubuh Celeste yang dewasa. Akhirnya, melihat tekniknya bekerja dengan sangat baik untuk melukai lawannya, Minos dengan cepat mulai mendekati Celeste, melenturkan tangannya untuk menyerangnya dengan pedangnya. Pedang spasial, astaga, kotoran. Celeste bergumam pelan, menyadari tubuhnya melambat dan bila udara dengan kekuatan setara miliknya datang ke arahnya. Pelindung air. Segera melihat bahwa dia tidak bisa lepas dari serangan Minos yang tiada henti, Celeste menggunakan banyak energinya untuk mengaktifkan teknik pertahanannya. Dengan melakukan itu, armor merahnya bertambah besar, dengan bagian biru yang sebelumnya tidak ada untuk melindungi bagian tubuhnya yang terbuka. Saat dia bersiap menerima serangan Minos, pikiran wanita ini melayang, dan dia tidak bisa tidak menyesali pertarungan ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menekanku. Ledakan. Ah! Dia berteriak sesaat, setelah bahu kanannya dipukul dan mundur 3 langkah, berusaha menyeimbangkan dirinya agar tidak terjatuh. Tapi dia tidak punya banyak waktu. Tak lama setelah itu, Minos muncul di belakangnya, mengayunkan pedangnya secara vertikal ke arah punggungnya yang tidak terlindungi. Fu, apa? Minos berseru kaget, melihat gerakan wanita itu, yang pada saat paling rentan, menjatuhkan dirinya ke tanah, menghindari pukulannya. Setelah melakukan seluruh putaran di udara, dia akhirnya memposisikan dirinya di lantai tempat itu untuk memberikan tendangan keras ke perut Minos. Aku menangkapmu, dia memikirkannya, saat dia memiliki sedikit senyum puas di wajahnya. Engah, setelah itu, Minos bergerak beberapa meter hingga berhenti di tengah panggung tersebut, merasakan sedikit mati rasa di perutnya. Itu tidak buruk, tapi dari gaya bertarungmu, aku sudah bisa bilang kalau kamu sudah hidup nyaman selama bertahun-tahun. Itulah kenapa kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia berkomentar sebelum mengaktifkan teknik gerakannya sekali lagi dan berlari mengelilingi wanita ini. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik menyerangnya berulang kali, mengirimkan beberapa bilah udara ke arahnya. Astaga, astaga, astaga. Setelah gerakan seperti itu, semua pertahanan Celeste dirobohkan ketika dia akhirnya kehabisan energi untuk melanjutkan pertarungan dan mendarat telentang di tempat itu. Serangan Minos seperti itu sangat penting bagi wanita ini, yang tidak perlu terlalu memikirkan pelatihannya sejak dia menjadi raja spiritual. Mengandalkan tingkat budidaya yang unggul adalah hal yang sangat umum di bagian utara benua tengah, di mana orang-orang dari tahap budidaya tersebut biasanya adalah spesialis regional, yang jarang bertempur. Dan itu adalah kesalahan Celeste. Melawan lawan dengan jumlah kekuatan yang lebih kecil daripada miliknya, dia tidak mampu mempertahankan dirinya dari serangan pembunuh karena dia menjadi berpuas diri, sementara pihak lain bertarung hampir setiap hari. Pertarungan telah usai,
dan Minos adalah pemenangnya. Ah, kamu monster. Bagaimana bisa kamu tidak punya belas kasihan terhadap wanita sepertiku? Dia mengeluh sambil bernapas dengan tergesa-gesa dan merasakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak terluka parah, karena ini adalah pertarungan antara orang-orang dengan tingkat kemahiran yang sama, dan akan sulit bagi satu pihak untuk menyakiti pihak lain seperti itu. Namun Celeste masih mengalami banyak luka dangkal di sekujur tubuhnya yang menyebabkan ketidaknyamanannya. Kamu kalah. Apakah aku perlu memperingatkanmu tentang apa yang harus dilakukan? Minos bertanya sambil memasukkan pedangnya ke dalam cincin spasialnya dan menatap wanita itu. Saya akan menyegel budidaya saya dan bekerja di ladang pertanian sampai hakim spiritual datang ke kota ini. Dia menjawabnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Celeste tidak pernah mengira dia akan berada dalam posisi yang begitu merendahkan dalam hidupnya, terutama setelah dia menjadi raja spiritual sejak lama setelah pertarungan usai. Neal langsung berlari menuju stage tersebut, menuju ke arah rekannya sambil tetap terkesan dengan semua yang dilihatnya selama pertarungan itu. Minos telah menunjukkan kemampuan bertarung luar biasa yang belum pernah dilihat Neal seumur hidupnya. Neal memahami betapa sulitnya bagi Minos untuk melakukan hal itu karena dia telah melihat Celeste berjuang dengan segala yang dimilikinya. Namun dia tidak meminta apapun kepada kenalan lamanya, dia hanya menghampiri temannya dan membantunya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya padanya. Ya, itu hanya goresan. Dia menjawab sambil perlahan bangkit dari tempat itu, menggunakan dukungan Neal. Tapi Minos ini binatang buas. Jika aku tidak tahu dia seumuran denganmu dan Brook, aku tidak akan pernah percaya orang sekuat itu bisa begitu mudah. Setelah itu, keduanya terus berbicara sampai Minos mendekati mereka dan berkata, pertama-tama menatap Celeste dan kemudian ke pemuda itu. Kamu bisa pulih dari lukamu, dan kemudian salah satu prajuritku akan menyegel kultivasimu lagi. Sedangkan Neal, kamu bisa menemaniku. Kami akan menandatangani kontrak jiwa, dan kemudian Anda akan bergabung dengan organisasi saya. Saya berasumsi Anda lebih suka melakukan ini, kan? Minos bertanya pada pemuda itu sambil menggunakan handuk untuk mengeringkan keringat di wajahnya. Pertarungan dengan Celeste berlangsung cukup intens, dan penguasa ini menghabiskan sebagian energinya untuk mengalahkannya. Jadi, meski dia tidak terluka atau kelelahan seperti wanita itu, Minos masih cukup berkeringat. Mendengar ini dan melihat pemuda mengeringkan rambut coklatnya di depannya, Neal mengangguk dan menjawab. Tentu saja, aku lebih suka bergabung dengan tentaramu daripada di penjara beberapa tahun, hehe. Lagi pula, dengan perlindungan yang dimiliki tempat ini, Ayah Brook tidak bisa membunuh kami, dan Celeste serta aku bisa berhenti berlari. Dia berpikir sejenak, menyimpulkan bahwa ini adalah hasil terbaik. Menandatangani kontrak jiwa dengan Minos bukanlah hal yang ideal, karena selalu mengurangi kebebasan orang yang menandatanganinya. Namun, ada lebih banyak hal positif dalam hal ini daripada negatifnya. Oleh karena itu, Neal sangat bersedia menerima kondisi ini, meskipun sebelumnya telah memprotes. Setelah percakapan singkat antara ketiganya, Celeste segera menyegel kultivasinya dengan susunan spiritual. Sebaliknya, Minos dan Neal sedang menuju ke rumah pemerintah setempat, tempat mereka bermaksud menandatangani kontrak semacam itu. Seiring berjalannya hari dengan lancar di kota kering, ada sebuah kota berukuran sedang dengan lebih dari 500.000 penduduk di jantung kerajaan Brown. Di lokasi ini, ada sebuah rumah besar di tengah kota, sedikit lebih besar dari rumah Minos, dengan beberapa simbol bintang hitam bertebaran di pagar yang memisahkan interior lokasi ini dengan trotoar jalan. Di dalam properti ini, terdapat beberapa bangunan dengan bentuk dan ketinggian berbeda, dan di salah satu bangunan yang paling umum, sekelompok 4 orang sedang berbicara di salah satu balkon salah satu apartemen di lantai paling atas. 3 dari orang-orang ini tampaknya sudah berusia parubaya, sedangkan yang terakhir seharusnya berusia dewasa awal. Dari keempat pria ini, 2 di antaranya, yang terkuat di sana, sedang duduk di 2 kursi berlengan kulit, dengan nyaman memandang ke cakrawala, merokok dan berbicara satu sama lain. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya berdiri di samping kursi berlengan itu, dengan kepala tertunduk, mendengarkan kedua orang itu. Lionel, keluarga memberi tekanan padaku karena kamu. Kamu belum pernah membawa satupun bawahan baru melalui Akademi Bintang Hitam selama lebih dari 4 tahun sejak kedatangan pemuda ini. Seorang pria berjanggut menonjol mengatakan hal ini tak lama setelah mengeluarkan asap dan menunjuk ke arah pemuda itu,
yang seharusnya berusia sekitar 15 tahun. Mendengar ini, Lionel menggerakkan kepalanya dan menjawab, "Aku belum menerima kontak apapun dari orang-orangku di akademi itu selama periode ini. Tapi itu tidak aneh. Lagi pula, tidak setiap hari orang-orang dengan bakat kulit hitam muncul di kota kering." Aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan siswa di akademi dengan bakat biru itu? Kami selalu kedatangan beberapa orang dari tempat itu bersama keluarga mereka ke sini. Tapi belum ada satupun anggota baru di keluarga Yil kami selama ini, beberapa tahun. Manajemen keluarga menganggap ini sangat aneh. Dia mengatakan ini kepada Lionel dengan suara rendah sambil memandang pria ini seolah bertanya-tanya apakah orang ini melakukan kesalahan. Namun, Lionel memberi isyarat penolakan dan mulai menjelaskan sudut pandangnya. Ini benar-benar perubahan yang tidak terduga, mengingat tahun-tahun sebelumnya. Tapi Anda mengabaikan fakta bahwa tempat itu memiliki penguasa baru, dan ketika saya keluar dari sana, dia sepertinya tertarik untuk berinvestasi di kota itu. Mengingat sebagian besar orang dengan bakat biru lebih memilih untuk tinggal di kampung halamannya, tidak mengherankan jika banyak hal telah berubah selama periode ini. Jadi, dia mengakhiri penjelasannya, menunjukkan bahwa situasi ini seperti yang diharapkannya. Lionel adalah kepala sekolah Akademi Bintang Hitam, satu-satunya akademi spiritual di kota kering sebelum kedatangan Minos. Dan karena posisinya di sana, dia tahu sangat masuk akal bagi sebagian orang untuk memberikan kesempatan kepada pemuda itu dan tidak keluar dari dataran hitam untuk sementara waktu. Sekalipun restorasi tanah di dataran hitam itu bohong, Lionel tidak mengetahuinya. Ini tidak mengubah fakta bahwa Minos telah menunjukkan perilaku berkomitmen dalam berakting di sana. Dengan itu, pria ini sama sekali tidak menganggap situasi ini aneh. Dia lalu berkata, "Tetapi jika kamu mengkhawatirkannya, aku bisa mencoba melihat apakah ada masalah di tempat itu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar hal itu, pria itu mengangguk, menghisap cerutunya 2 kali, lalu berkomentar, "Lewat sini lebih baik. Jika ada masalah, sebaiknya kita segera mencari tahu. Dan jika tidak ada apa-apa, maka kita kumpulkan saja susunan kita dari tempat itu dan buka akademi spiritual baru di kota lain. Kami tidak akan berinvestasi di tempat yang tidak memberikan apapun kepada kami." Setelah itu, kedua pria ini berbincang cukup lama hingga pria berjanggut menonjol itu meninggalkan ketiga orang itu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Setelah menyadari atasannya telah pergi, Lionel memandang kedua orang itu dan berkata, "Omong kosong ini, dia ingin aku pergi ke kota kering ketika aku tahu tidak ada masalah di tempat itu." Mendengar ini, pria parubaya di samping kursi Lionel tersenyum. "Hehehe, orang-orang ini tidak mengenal kota kering seperti kita, Ketua Lionel. Sepertinya dia mengira akan ada masalah yang muncul di tempat itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membiarkan Ralph dan aku kembali ke kota kering untuk menyelidiki masalah ini?" Dengan begitu, Ketua Lionel tidak perlu membuang waktumu untuk pergi ke sana dengan sia-sia. Raylan menyarankan, pria ini adalah orang yang Minos coba ajak berdamai dengan salah satu dari 3 pemuda berbakat bergelar hitam yang pernah muncul di Akademi Bintang Hitam. Namun, ayah Ralph menolak tawaran pemuda itu tanpa berpikir 2 kali, mengikuti petunjuk Lionel menuju markas besar keluarga Yil. Dan setelah bertahun-tahun, dia yakin bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat, karena putranya sudah berada di level 30, meskipun usianya baru di bawah 15 tahun. Dengan prestasi seperti itu, Ralph bisa dianggap anak ajaib di antara bawahan keluarga Yale. Dan tak heran jika Raylan sendiri berhasil bergabung dengan organisasi ini juga, bahkan meningkatkan kekuatannya hingga level 35. Begitulah investasi organisasi ini pada Ralph dan ayahnya. Pokoknya, setelah mendengar saran itu, pikir Lionel tentang hal itu sejenak dan kemudian menjawab, "Itu bukan ide yang buruk. Itu bukan ide yang buruk. Kalian berdua bisa pergi ke kota itu menggantikanku dan diam-diam memeriksa keadaan di Akademi Bintang Hitam." Lionel berkomentar dengan suara rendah sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. "Ini mungkin ide yang bagus untuk mencoba dan memikat kedua pemuda itu ke pihak keluargaku sekali lagi." Dia berpikir dengan senyuman di wajahnya, sudah menguraikan seperti apa beberapa minggu ke depan. Ralph akan mampu menantang mereka, dan ketika mereka menyadari kecepatan kultivasinya yang luar biasa, mereka akan segera menyesali pilihan untuk tetap tinggal di kota kering. Dan kemudian, mereka akan menemani Raylan dan putranya kembali ke sini. Tidak salah lagi,
Itu adalah kesempatan besar bagiku untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dalam keluarga. Dia bergumam pada saat yang sama sambil mengepalkan kedua tangannya sebagai antisipasi. Oke, aku yakin rencanamu benar-benar yang terbaik untuk kami, jadi aku akan memberimu dan Ralph izin berangkat ke kota kering. Oh, hehehe, kukira begitu. Raylan berseru puas. Jadi, kapan dan bagaimana kita harus bertindak? Lionel kemudian bangkit dari tempatnya dan pergi ke meja terdekat, mengambil selembar kertas dari cincin spasialnya dan kemudian menuliskan beberapa hal. Selesaikan tanggung jawab lokalmu dan ambillah izinku ke bagian administratif kantor pusat. Setelah itu, kamu boleh pergi. Oke, setelah itu, saat kamu dan putramu tiba di kota kering, aku tidak ingin kamu keluar untuk mencari perhatian karena kesuksesan Ralph. Itu bisa sangat mengganggu kita, meski tidak terjadi apa-apa di sana. Jadi, jangan bertindak gegabah. Cobalah untuk berpura-pura bahwa kamu hanya orang yang lewat dalam perjalanan, tanpa ada masalah yang harus diselesaikan secara lokal. Oh, baiklah, kita bisa melakukan ini. Setelah itu, hubungi Black Star Academy dan cari tahu apa yang terjadi pada siswa di sana sejak kita meninggalkan kota itu lebih dari 4 tahun lalu. Lionel kemudian menyerahkan kertas itu kepada Raylan dan kertas serupa kepada Ralph. Setelah itu, ia melemparkan medali berlambang bintang hitam berujung 5 kepada pria paruh baya itu. Gunakan ini untuk mewakiliku. Mereka akan tahu saat mereka melihat ini bahwa Anda adalah perwakilan saya. Dia kemudian melihat ke arah Ralph dan berkata, akhirnya, cobalah mencari secara diam-diam dua pemuda yang belajar bersamamu itu. Lee dan Allison. Ralph menyelesaikan pidato Lionel ketika dia menyadari bahwa pria tersebut tidak mengingat nama mereka. Itu benar, bicaralah dengan Lee dan Allison dan tantang mereka untuk bertarung. Lalu, setelah kamu mengalahkan mereka, aku ingin kamu mencoba menarik-penarik ke pihak kita, menjanjikan kondisi yang sama seperti yang telah kamu terima di sini. Oke, saya tahu di mana mereka tinggal, jadi tidak akan sulit untuk mendapatkannya. Ralph langsung setuju, pada saat yang sama, bahwa dia mengingat masa-masa di Akademi Spiritual. Saya ingin tahu bagaimana keadaan semua orang. Apakah mereka sudah mencapai tahap ketiga dalam kultivasi? Dan saat Ralph memikirkan rekan-rekan lamanya, Lionel akhirnya menyelesaikan perintahnya. Tetapi ingatlah untuk melakukan ini secara diam-diam, karena penguasa muda itu mungkin memiliki orang-orang yang cukup kuat untuk menghentikanmu pergi. Apa, Tuan? Apakah Anda benar-benar berpikir seperti itu? Raylan mengubah ekspresinya, menyadari bahwa idenya mungkin tidak sebaik yang dia kira. Jangan khawatir, bocah itu tidak dalam posisi untuk menyinggung keluarga Yale. Jadi, kalau ada yang tidak beres, karena kamu seperti utusan kami, aku ragu mereka akan melakukan tindakan yang lebih keras. Tetapi meskipun mereka tidak membunuhmu, mereka dapat melakukan hal lain jika kamu secara terbuka tidak menghormati mereka, jadi, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dan mendengar peringatan keras itu, ayah dan anak itu segera menyetujuinya, sambil mengatakan hal yang sama secara bersamaan. Ya, Ketua Lionel, bagus, sekarang kalian boleh pergi. Cobalah untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Akhirnya, setelah peringatan terakhir itu, ayah dan anak segera meninggalkan kediaman Lionel, menuju tempat di mana mereka bisa mengantarkan pesanan pria itu, membebaskan mereka untuk perjalanan ini. Seperti banyak organisasi bangsawan lainnya, keluarga Yale tidak mengizinkan bawahannya meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Tidak, jika ada sesuatu yang mengharuskan mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka memerlukan izin dari orang yang membawa mereka ke dalam keluarga atau seseorang yang bertanggung jawab atas hal itu. Dalam kasus Raylan dan Ralph, karena keduanya dibawa ke dalam keluarga Yale oleh Lionel, pria ini adalah salah satu orang yang mampu memberikan izin semacam itu kepada mereka. Itu karena Lionel adalah salah satu bangsawan dari keluarga berukuran sedang ini, dan meskipun dia hanya memiliki bakat biru yang sederhana dan tidak kuat, karena hanya berada di level 43, pria ini masih memiliki status yang lebih baik daripada bawahan di organisasi ini. Justru karena hal ini, dia mempunyai keistimewaan-keistimewaan ini, seperti mengelola akademi spiritual, membawa bawahan ke dalam keluarga, mendapatkan keuntungan, datang dan pergi dengan bebas, Itu bukanlah kejadian yang jarang terjadi di wilayah ini, seperti yang dimiliki oleh setiap kekuatan bangsawan, orang-orang seperti Lionel,
yang kurang berbakat tetapi bisa sangat berguna dalam mengatur posisi sekunder di organisasi-organisasi ini. Lagi pula, meski kurang berbakat, pada akhirnya, mereka masih jauh lebih berharga daripada bawahan, orang-orang di luar keluarga, tanpa koneksi signifikan. Mereka dapat digantikan dan seringkali tidak memiliki pendidikan minimum untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Bagaimanapun, itu adalah hierarki kekuasaan dalam organisasi bangsawan, sesuatu yang diikuti oleh Raylan dan Ralph. Dan karena itu, setelah beberapa menit, mereka sudah memasuki gedung administrasi keluarga itu dan menyampaikan perintah yang diberikan oleh Lionel. Setelah meninggalkan gedung itu, ayah dan anak tersebut mendapati bahwa mereka harus menunggu beberapa hari agar izin mereka diserahkan kepada penjaga di luar kota. Selain itu, mereka juga harus menunggu hingga 2 makhluk roh tersedia untuk perjalanan mereka ke kota kering. Dan ketika mereka kembali ke tugas mereka, keduanya membicarakan topik ini, sudah merencanakan perjalanan mereka. Ayah, apakah menurutmu mereka akan memberi kita monster tahap ketiga? Jika kita harus melakukan perjalanan dengan monster tahap kedua, kita perlu waktu beberapa minggu untuk pergi dan kembali. Bersiaplah untuk itu, pekerjaan ini tidak terlalu mendesak. Jadi, menurutku kita tidak akan cukup beruntung untuk mendapatkan monster peringkat tinggi. Tetapi jika kita berangkat dalam 10 hari ke depan, saya yakin kita akan kembali dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ralph lalu mengangguk dan berkomentar singkat. Aku penasaran apakah kota kering sudah membaik pada periode itu. Saat itu, orang itu sepertinya tertarik dengan kota kita. Tidak masalah jika dia tertarik. Apa gunanya niat baik? Tidak ada apa-apa. Hanya kekuatan individu dan kekuatan finansial organisasi besar yang dapat mengubah segalanya. Tetapi siapapun yang memiliki dua hal ini dan berakal sehat tidak akan pernah berinvestasi di dataran hitam. Bocah itu hanya orang yang frustasi, tidak punya pilihan lain, hahaha. Raylan tersenyum, mengingat betapa seriusnya penampilan Minos ketika dia mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal di kota kering. Kudengar orang itu telah kehilangan segalanya karena kematian ayahnya. Dia adalah Ralph dan ayahnya kemudian melanjutkan pembicaraan tentang hal ini dan topik populer lainnya di Brown Kingdom hingga akhirnya mereka berpisah. Saat bawahan keluarga Yil sedang mempersiapkan perjalanan mereka ke kota kering, seorang wanita mengendarai seekor binatang buas di sepanjang jalan tanah, diam-diam mengejar karavan tertentu. Rombongan yang dikejarnya terdiri dari 3 gerbong yang sepertinya mengangkut seluruh keluarga, berangkat dari wilayah tertentu di kerajaan Cromwell, menuju ke utara. Adapun wanita ini, dia melakukan perjalanan dengan tenang beberapa ratus meter dari karavan itu, dengan kostum yang warnanya sama dengan medan di sekitarnya. Kemana mereka pergi? Dia bertanya-tanya dengan ragu, mencoba menebak nasib orang-orang yang dia kejar. Ini adalah keluarga ke-6 dengan anak-anak yang belajar denganku yang meninggalkan kota perairan dalam beberapa bulan terakhir. Mengapa mereka begitu sering meninggalkan tempat itu? Wanita itu bergumam ketika angin kencang melewatinya, mengibaskan rambut hijaunya yang indah.